Saudara-saudara terkasih, malam ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membuka dunia yang sama sekali baru bagi kita. Kristus yang sengsara dan wafat untuk menebus dosa dunia, malam ini kita rayakan kebangkitannya. Upacara malam ini terdiri atas upacara cahaya yang didahului dengan pemberkatan api dan lilin Paskah di depan pintu masuk gereja. Untuk itu nanti lampu akan dipadamkan sebagai lambang kegelapan dunia akibat dosa dunia yang diterangi cahaya Kristus. Lilin umat akan dinyalakan dari lilin Paskah, maka umat dimohon untuk sabar dan menanti dalam doa. Kemudian liturgi sabda yang berisi sejarah keselamatan. Saat itu lilin umat dimatikan, lampu gereja dan lampu di aula tetap padam. Selanjutnya liturgi baptis, di mana kita akan memperbaharui janji baptis yang pernah kita ucapkan. Diawali dengan litani para kudus dan pemberkatan air baptis dan air suci. Pada saat pembaharuan janji baptis, lilin umat kembali dinyalakan. Dan bagian akhir kita akan memahkotai perayaan malam ini dengan perayaan Ekaristi Meriah. Mari kita siapkan hati kita untuk upacara malam ini dan mohon umat tetap menjaga keamanan dan kenyamanan serta memastikan handphone yang kita bawa tidak aktif agar tidak mengganggu perayaan kita. Terima kasih. Mari kita berdiri dan menghadap ke pintu luar, di mana lilin Paskah akan diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putra dan putrinya untuk berkumpul, untuk berjaga dan berdoa. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbaharui janji baptis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidupnya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paskah ini mengandung pula tugas baru bagi kita dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Mari kita memberkati api dari api baru inilah kita akan memperoleh semangat sebagai lambang
kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kasih jalan dulu, Pak. Kasih nyala. Oh. Kasih di bawah aku. Kristus dahulu dan sekarang Alfa dan Omega, miliknya lah segala abad, kepadanya lah kemuliaan sepanjang masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di
di surga. Elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinarlah cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang
yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus yang dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah dan diterima ke dalam gerejanya yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami. Tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagialah malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagialah malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora
dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Amin. 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 Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan, lilin kita matikan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala
biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung-burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya itu kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul di hari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam korban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Kita mendengarkan bacaan kedua. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseluruh mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya." Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut
dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiam api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula. Sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. Tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terpakapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan mada ini bagi Tuhan.
kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialah ku puji Dia, Dialah Bapa-Ku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut teberau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan menjangkaukan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum
tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kamu akan menikmati
mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita nyanyikan lagu kemuliaan. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedissimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter manam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotent, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere
deprecationem nostram, qui sedesas dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dan lewat kesetiaan itu kami semakin Kau sempurnakan. Terlebih juga kami mohon dan mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami, terlebih bersama saudara-saudari kami yang keperkenankan merayakan hari ulang tahun, Bapak Theodorus Maru, Ardus, Aril, dan juga Maria Immaculata Imelda Yosali. Semoga Tuhan menambahkan iman pengharapan dan kasih dalam hidupnya, dan semoga Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan keberanian untuk melaksanakan kehendak-Mu ya Bapa dalam seluruh kehidupan, serta senantiasa semakin menjaganya tetap sehat walafiat untuk memperjuangkan hidup, meraih cita-cita. Juga semoga saudara-saudari kami yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, utamanya Ibu Rekie Uci, dan juga kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang telah berpulang, Ibu Petronella Maria, Ibu Veronica Rey, Emilia Ani, Yosita Tungadi, Ibu Sisiu Ngo, Bapak Beteng Toding, Firmus Konga, Edison Fidelis Fernandes, Alusia Konga, Ajuvina, Nong Petrus, Susar Jermi, Maria Miliksia, Nona Jermi, Henrikus Rake, Maria Deka, Soi Bola. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang dengan kebangkitannya bersatu dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan-Nya. Sebab kita tahu bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu. Kamu telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengulas sedikit bacaan pada kesempatan ini. Kalau kita mau mengikuti liturgi yang panjang, maka bacaan harus 9. Tetapi kita mengambil yang paling minim, yaitu hanya 5 saja. Kalau 9 berarti 7 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru itu epistola tadi, dan itu dibacakan sesudah kemuliaan, dan itu menandakan yang akan menjadi bagian permenuhan kita bahwa ada suatu peralihan pada kehidupan baru. Dan dalam Perjanjian Lama tentu menjadi dasar bagi kita untuk memahami karya penyelamatan Tuhan dalam sejarah keselamatan bangsa Israel. Dan itu dimulai dari kitab Kejadian, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga apa yang tertera di sana, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan sehubungan dengan bacaan-bacaan pada kesempatan ini dalam Perjanjian Lama. Dari bacaan pertama dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai pada
bab 2 ayat 2, di sana Tuhan mengisahkan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan semuanya itu dijadikan sungguh amat baik adanya, termasuk manusia, dan ditempatkan di Taman Firdaus, Taman Eden, lambang kebahagiaan yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak dari awal. Tetapi karena tidak taat manusia pertama ini, maka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dari dosa ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, begitu panjang di dalam kitab suci. Akhirnya sampai pada pembuangan umat Israel ke Mesir, yang dimulai dari ketidaktaatan Adam, lalu turun sampai ke Kain dan Habel, terus menerus kejahatan merambah dunia ini. Tetapi kasih Tuhan terus menerus. Akhirnya Allah mau dan ingin supaya karya penyelamatannya ini terus menerus. Diantarlah pulang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kita dengarkan dalam bacaan tadi melalui Laut Merah, laut yang kering. Dan sebelum itu tentu Raja Firaun tidak mengizinkan untuk kembali. Lalu dibuatlah tanda pembebasan, yaitu bangsa Mesir, anak sulung dari bangsa Mesir itu semua dibunuh. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, korbankanlah anak domba yang 1 tahun dan sungguh-sungguh menjadi tanda korban persembahan, dan darahnya kamu canangkan di atas pintu rumah. Dan jika saya melihat hal itu, saya akan melewati. Dan itu kita renungkan pada hari Kamis Putih. Terus menerus Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sampai pada bacaan ke-7 dalam perjanjian lama, aku akan mencurahkan air jernih ke atasmu, dan kamu akan kuberi hati yang baru. Dari situ Bapak Ibu Saudara terkasih, terjadilah peralihan masuk ke dalam perjanjian baru. Sehingga kita mendengarkan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, satu hal yang pas di sana, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, walaupun kita telah jatuh ke dalam dosa dan sungguh bergumul dengan kehidupan di dunia ini. Dan dengan demikian, bukan hanya dunia ini, tetapi lebih daripada itu, bahwa Tuhan mau dan ingin supaya kita kembali bersatu dengan Dia. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, itu sedikit yang akan kita renungkan lebih dalam, supaya kita semakin bisa memahami bahwa pada hari ini kita merayakan perayaan liturgi Sabtu Suci atau perayaan Malam Paskah. Istilah lain untuk perayaan ini adalah Vigili Paskah. Inti dari Malam Paskah atau Vigili Paskah adalah pengenangan akan peralihan Yesus dari maut kepada kehidupan, dari kematian kepada kebangkitan. Vigili tidak hanya berarti hari sebelum sebuah perayaan atau sebuah perayaan. Vigili berarti berjaga-jaga, menanti, menunggu. Maka orang Kristen purba biasanya mengadakan acara vigili ini untuk perayaan-perayaan besar seperti Paskah. Tidak hanya 2 atau 3 jam mereka berjaga-jaga dan menanti. Mereka berjaga semalam suntuk sampai pagi, mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci, mendengarkan penjelasannya sambil bernyanyi dan berdoa. Orang Kristen purba mengambil alih bentuk vigili Paskah Yahudi tatkala mereka memperingati keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Malam sebelumnya
mereka berjaga-jaga mengadakan perjamuan Paskah yang berarti Tuhan lewat dan membunuh anak sulung Mesir, tetapi penyelamatan orang Israel karena darah domba yang ditaruh di jenang pintu rumah mereka. Kita mempunyai arti baru dalam Vigili Paskah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sekarang Vigili Paskah itu bukan lagi Tuhan lewat seperti yang dirayakan oleh orang Mesir. Sekarang Vigili Paskah berarti Tuhan beralih dari kematian kepada kebangkitan, beralih dari maut menuju kepada kehidupan, beralih dari kegelapan menuju kepada terang. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mengapa kita tadi mengadakan upacara cahaya. Kita memperingati beralihnya Yesus dari kegelapan maut menuju kebangkitan. Lilin Paskah adalah lambang Kristus yang beralih dari kegelapan menuju kepada terang. Tatkala lilin Paskah itu dinyalakan dari api yang diberkati, kita mendapatkan cahaya Kristus yang bangkit mulia jaya. Itulah yang kita dengungkan dengan seruan cahaya Kristus dalam prosesi tadi. Lilin Paskah bagi kita tidak sekedar menjadi simbol sebuah lilin besar yang dipasang. Lilin Paskah bagi kita adalah lambang Kristus yang bangkit. Cahaya kemuliaan Allah menjadi nyata di muka bumi. Pada saat itulah kita dibekali dengan sabda Allah untuk berjalan dalam semarak Tuhan seperti dalam kitab Baruk. Genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya. Pengalaman peralihan dari kegelapan menuju terang ini yang dilukiskan dalam Injil Matius. Pintu kubur yang tertutup rapat dibuka oleh gempa bumi yang hebat. Kegelapan kubur didahului oleh cahaya terang. Seorang malaikat Tuhan berpakaian putih berkilau-kilauan melambangkan cahaya itu. Ia berkata, "Janganlah kamu takut. Yesus sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya. Ia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea." Dan memang benar, para murid langsung menuju ke Galilea pada Matius 28 ayat 16 di sebuah bukit yang ditentukan oleh Yesus. Di sanalah mereka melihat Yesus yang bangkit dan Yesus mengutus mereka untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Di sana para murid yang lesu karena kesedihan atas wafat Yesus beralih menjadi kuat, beralih menjadi berani. Mereka yang sebelumnya mati secara rohani kemudian beralih bangkit untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita pun nanti dalam perayaan ini akan mengikuti upacara pembaruan janji baptis. Ini mau menandakan bahwa pembaptisan kita adalah peralihan kita dari kehidupan lama menuju ke kehidupan baru bersama dengan Kristus. Kalau kita akan mengadakan pembaharuan janji baptis, ini mau mengajak kita untuk selalu beralih dari cara hidup kita yang lama menuju ke cara hidup yang baru, beralih dari dosa-dosa kita menuju kepada kehidupan yang sempurna bersama dengan Yesus. Walaupun kita sudah dibaptis, kerap kita pun melanggar janji baptis kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, janji itu diperbaharui agar di dalam hati kita ada cahaya baru lagi diingatkan. Itu berarti kita pada malam Paskah ini beralih bersama Yesus yang beralih dari maut kepada kehidupan, kematian menuju kepada kebangkitan. Kita pun menggenggam tekad untuk beralih
dari kehidupan kita yang diwarnai oleh kelemahan dunia kepada cahaya surgawi yang menjadi inti iman kita sepenuhnya. Baiklah, kita sungguh merenungkan janji Allah kepada umat-Nya lewat Nabi Yehezkiel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Malam Paskah ini adalah kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk memiliki hati yang baru, sehingga kita dimampukan untuk meninggalkan hati yang keras yang membuat kita amat sulit untuk menunjukkan kelembutan dan cinta kasih. Tetapi ambisi dan kesenangan pribadi, bahkan kedegilan dan kejahatan harus dihalau. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita kuatkan tekad kita untuk bangkit bersama dengan Kristus. Ini adalah malam yang sangat berharga, malam yang bernilai, berbeda pada perayaan besok. Saat ini kita berjaga untuk bersama-sama dengan Yesus. Kita membangun semangat iman kita yang baru. Kita lupakan apa yang ada di belakang kita seperti kata Paulus, dan kita menengadah dan mengarahkan pandangan kita ke depan untuk membangun kehidupan kita dalam cahaya kebangkitan Kristus dengan kehidupan yang sungguh bermartabat sebagai anak-anak Allah yang didandani keadilan, kebenaran, penuh iman, harapan, dan kasih, sehingga kita semakin peduli kepada lingkungan hidup kita, ekosistem kehidupan alam ciptaan Tuhan kita pelihara dengan baik, sehingga hati kita pun akan semakin tercurah untuk alam di sekitar kita, terlebih sesama kita. Dan dengan demikian hidup kita akan semakin diperbaharui dan cahaya Tuhan akan semakin menuntun kita. Semoga demikian. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam litani para kudus. Kita berlutut. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis,
Santo Yusuf, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes dan Yakobus, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius dan Gregorius dari Nazianze, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, semua orang kudus Allah. Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan, bebaskanlah umat-Mu dari segala dosa, bebaskanlah umat-Mu dari kematian kekal, bebaskanlah berkat penjelmaan-Mu, berkat wafat dan kebangkitan-Mu, berkat pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Engkau berkenan menyucikan bejana ini untuk kelahiran kembali anak-anak-Mu, Yesus Putra Allah yang hidup. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putri Abraham Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus." Maka kami mohon ya Tuhan, pandanglah gereja-Mu, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaran putra-Mu kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber haid, megahkanlah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati mulai kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang juga akan direcikan kepada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbaharui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami, yang mengagumkan, dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu. Sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun.
Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu mencarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, Bapa, Putra, Roh Kudus, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serang setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri. Sekarang kita akan masuk dalam pembaharuan janji baptis kita.
Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari ini, di tahun 2023 ini dengan merenungkan tema APP tahun 2023, keadilan ekososial dengan lebih peduli pada alam ciptaan dan sesama. Marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu, kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Nyatakan keyakinan kepercayaan di hadapan Allah. Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan diperciki dengan air baptis. Sementara itu kita menyanyikan lagu Syukur Kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu sumber segala rahmat, meski kami tanpa jasa Kau pilih dan Kau angkat dosa kami. Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra.
menyatakan cinta suci dan semangat berkurban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkurban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu
Yohanes Baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Setelah kita memperbarui janji baptis kita, maka pantas dan layaklah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bagi saudari kami Maria Immaculata Imelda Josali, Bapak Theodorus Maru, Ardus Aril, dan Bapak Andreas. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin terpatilah dalam diri mereka pengharapan dan kasih untuk semakin berserah diri kepadamu, sehingga apapun yang mereka upayakan akan senantiasa menjadi tanda berkat bagi mereka, dan Kau jaga, Kau pelihara, Kau lindungi dalam seluruh kehidupan. Kau berikan kesehatan dan kedamaian dalam perjuangkan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, terlebih atas penyembuhan dari Ibu Rici Uce. Moga-moga dengan kuasa kasih-Mu, saudari kami ini beroleh kembali kekuatannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama dengan semua saja yang telah mendahului,
Kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang telah berpulang dan mempercayakan seluruh hidupnya, mohon belas kasih keselamatan kekal bagi Ibu Petronella Maria, Ibu Veronica Emilia Ani, Yosita Tungadi, Beteng Toding, Ibu Si Sio Ngo, Fermus Konga Edison Fidelis, Alusia Ajupina Non Petrus Susar Jermi, Maria Milixia, Nona Jermi, Henrikus Rake Maria Deka Soy Bola, dan seluruh sanak keluarga kami. Dengan belas kasih-Mu Tuhan, mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sebenarnya di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa-doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu untuk memasuki Paskaraya abadi. Dan dengan demikian kami sungguh semakin bersatu dengan Dikau, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dan persiapkan persembahan kita. Ec dies quam pesi Dominus, exultemus, eclatemus in ea. Alleluia, alleluia. Ec dies quam feci Dominus, exultemus et latemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Alleluia.
siapkan ini saling usaha akan menjadi nomor rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah ini memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada malam ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus ada domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Wafatnya menghancurkan kematian dan kebangkitannya membangun kembali kehidupan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan para malaikat bermadam melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus,
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likuada, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah berpulang, yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matias, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Seprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Mari
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Nya muliakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga, demi keagungan-Mu yang luhur. Kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus, kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan
hati kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
tenang. Haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan. Haleluya. Pahlawan tak terkalahkan. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah. Haleluya. Berlipat ganda buahnya. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Terbit cahaya nan terang. Haleluya. Lenyaplah malam dan kelam. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Datanglah Yesus Tuhanku. Haleluya. Datanglah kerajaanmu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah, maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk. Kolekte kedua dijalankan. Yang pertama, besok kita merayakan Paskah bersama. Seperti dalam renungan saya tadi, malam ini adalah malam Pijili Paskah dan belum merayakan Paskah sesungguhnya. Malam ini merupakan malam tirakatan bagi kita untuk mau beralih dari kematian menuju kepada kehidupan, kebangkitan, dan itu yang akan kita rayakan besok. Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah melaksanakan dan merayakan Paskah pada malam Paskah. Memang betul bahwa kita merayakan kebangkitan, tetapi lebih pada persiapan seutuhnya. Itu satu. Lalu sehubungan dengan perayaan besok, misa pertama jam 7, misa kedua jam 10, dan misa sore jam 5. Selebihnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya kira pengumuman besok masih akan disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa perayaan yang kita rayakan boleh berjalan dengan baik karena kerjasama yang kita upayakan dengan segenap panitia yang dibentuk dan kita semua yang terlibat, sehingga pada malam hari ini kita boleh memuncakkan perayaan kita lagi di perayaan Pijili Paskah. Kepada semua saja saya ucapkan limpah terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh petugas, utamanya yang bertugas pada malam hari ini, para lektor pembaca bersama dengan pemazmur, organis bersama dengan kelompok kor dan dirjen, prodiakon, kolektan kita semua, dan bahkan kepada para donatur yang dengan hati terbuka dan bersama dengan kita untuk merayakan Natal pada Paskah pada malam Pijili Paskah malam ini. Kepada kita semua, kepada seluruh umat, saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga lewat kebersamaan kita pada malam hari ini, kita semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan untuk semakin memperbaharui diri kita. Dan tentunya mohon maaf atas hal yang mungkin kurang berkenan, dan ini akan menjadi bagian untuk pembelajaran kita lagi melihat hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira ini yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kepada kita semua sekali lagi, pengurus Dewan Pastoral Paroki, utamanya panitia Paskah pada tahun ini, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas segala yang telah kita upayakan sehingga kita boleh melaksanakannya pada malam hari ini. Dan perayaan persis berjalan sampai pada hampir kita setengah 6 tadi, sekarang setengah 9, berarti setengah 7, setengah 8, hampir setengah 9. Dan ternyata ini lebih panjang daripada perayaan Jumat Agung, yang justru Jumat Agung itu kita berikan waktu 4 jam,
Dan ini kita memberikan waktu 3 jam untuk peralihan ya, 3,5 jam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian perhatian kita di masa yang akan datang. Saya kira sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Lalu akan ada telur Paskah yang akan diusahakan dan akan tentunya ditukar dengan uang. Sudah ada mungkin kuponnya berjalan, besok akan dibagi. Tidak ada sempat untuk menjelaskan ini, besok kita jelaskan kenapa telur Paskah itu menjadi sesuatu yang juga menjadi tanda dan simbol di dalam merayakan Paskah. Mudah-mudahan kita tahu maknanya, dan dengan demikian kita tidak hanya membeli telur Paskah itu dan segala aksesorisnya, tetapi ada satu nilai yang ingin dicapai. Para WK menyediakan telur Paskah besok kerjasama dengan kelompok Kor Kredo kita yang mengantar kita untuk memeriahkan perayaan malam Pijili Paskah malam ini, sehingga lagu-lagu yang disampaikan dan dilantunkan kepada kita mengantar kita untuk sungguh semakin menikmati perayaan malam ini. Sekali lagi kepada kelompok Kor Kredo kita, tentu terima kasih secara khusus bagi mereka yang selalu berusaha untuk memeriahkan perayaan setiap ada perayaan besar. Semoga ini menjadi tanda kegembiraan kita, dan dengan demikian kita juga akan tetap mensupport mereka dalam seluruh latihan-latihan yang akan dibuat ke depan, termasuk penjualan telur besok. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.
amin,